Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Silahkan duduk. Bagaimana perjalanan tadi? Alhamdulillah baik lancar, cuma terjebak macet sedikit. Oke, baik. Mungkin perkenalan dulu ya. Saya Dara yang akan membimbing kamu dalam proses konseling ini. Oke, dengan siapa? Oke, saya Aini dari mahasiswa Unitas. Tahu? Iya. Tahu. Oke. Mungkin di sini kita akan sesi konseling ya. Sesi konseling kurang lebih 15 menit. Apakah cukup? Cukup. Insya Allah. Baik, bisa dimulai. Ya. Bagaimana perasaanmu hari-hari kemarin? Yang membawa aku ke sini tuh ada pikiran sama ungkapan yang emang mungkin untuk aku pribadi tidak bisa diungkapkan kepada sembarangan orang. Jadi ada inisiatif lah buat datang ke konseling. Sambil di bagaimana nih di kuliahan mungkin atau di mana? Termasuk saya di kuliah, jadi mencakup loh Bu. Jadi dari kuliah, dari kerjaan, dari organisasi, dan itu semua bertumpuk di dalam kepala saya. Oh iya, terus gimana? Ya jadi kayak aku tuh terlalu mengambil semuanya. Organisasi iya, aktif di organisasi iya, aktif di tempat kerjaan iya, terus di kelas harus aktif. Jadi kayak beban tuh bertumpuk banget kayak gitu di dalam kepala sama pikiran teh, kayak aduh capek kayak gitu. Ya oke. Ya kelihatan ya dari dari wajah kamu capek banget ya. Itulah. Oke. Terus apalagi nih yang menjadi hambatan kamu gitu selama ini? Jadi orang-orang tuh kan nganggapnya aku tuh nggak bisa kayak gitu. Nah sekarang tuh sudah mendekati UAS, otomatis mengejar nilai lah. Nah yang ditakutkan oleh saya itu takut ketika nilai anjlok. Nah otomatis kan yang lain pada tahu. Nah jadi pandangan orang-orang ke aku teh pasti bakal beda bertolak belakang langsung seperti itu. Mungkin pasti wajar ya, pasti kamu merasa seperti itu, sangat wajar karena kita itu sering kayak ngerasa dibilang ih aku kayak menipu orang lain kayak gimana gitu ya. Jadi aduh kok aku biar kelihatan orang-orang mah harus happy, harus ceria, harus kelihatan oke lah. Nah sedangkan di dalam diri akunya tuh kayak aku sama udah kayak hancur, hancurnya tuh kayak udah acak-acakan gitu, semua deadline acak-acakan, ke mahasiswa ke kelas jadi nggak terlalu ambis, ke organisasi sering bolos rapat, di kerjaan otomatis di kerjaan tinggal si sambut-sambutnya doang kan. Nah jadi rada inilah kayak rada terbengkalai seperti itu. Itu kalau di organisasi itu kamu sebagai apa kalau boleh tahu? Ketua divisi. Oh iya, kebetulan iya. Jadi kamu itu merasa pusing ya, jadi antara sebagai mahasiswa ikut ketua divisi dan ikut magang gitu. Iya seperti itu. Di kerjaan banyak tekanan, di organisasi banyak tekanan, di kelas harus mengejar nilai, jadi benar-benar ditumpuk banget kayak gitu. It's okay ya, gak apa-apa gitu kamu merasa capek banget juga, tapi kamu hebat loh merasa. Jadi kamu udah ambil tiga-tiganya itu dengan tanggung jawab gitu kan. Selama ini kan udah berani menjalankan tugas ketiga tersebut, itu udah hebat banget. Nah terus mau nanya nih,
ketika ada nih sebuah miracle atau sebuah keajaiban, ketika kamu besok pagi nih kamu mendapatkan keajaiban, tugas mahasiswa, tugas organisasi, atau tugas tugas magang itu udah tertata rapi nih. Apa sih yang akan kamu ubah? Apa yang kamu ubah dalam strategi kamu? Otomatis kan itu mengurangi rasa kecemasan aku di dalam diri aku, jadi tidak terlalu panik kayak gitu. Otomatis diri aku tuh lebih rileks, lebih santai. Nah di situ aku akan menata ulang jadwal yang emang benar-benar dibutuhkan, jadi biar lebih produktif. Nah, kalau seperti itu kan bisa ya, kamu tidak jangan semua diambil, itu kan kewajiban kamu gitu. Jadi semuanya itu tanggung jawab kamu nih. Karena kan sebagai ketua divisi nih, pasti kan ada yang bisa menggantikan terlebih dahulu nih sebagai kamu, tugas-tugas kamu. Ada nggak kira-kira? Ada sih, cuma kebanyakannya harus aku yang handle gitu. Kan gimana ya, aku tuh orangnya harus ini gitu, harus cepat selesai gitu. Sedangkan kalau sama orang lain kan nanti. Oh iya, nanti ya seperti itu. Baik. Terus ini nih mau nanya, antara sebagai mahasiswa, organisasi dan magang, apa sih yang lebih penting gitu buat kamu? Mungkin menurut aku yang lebih penting ya menjadi mahasiswa dan juga magang. Nah, kalau seperti itu bisa nih kamu kamu bisa lebih toleran gitu kepada diri kamu sendiri. Jadi jangan terus maksa diri kamu nih. Jadi kamu bisa untuk organisasi nih bisa ke orang lain dulu, kan ada wakilnya pasti. Kalau ketua pasti ada wakil nih. Nah bisa nih ambil alih dulu sama wakil kira-kira 2 minggu atau 3 minggu untuk kamu fokus ujian yang tadi. Kamu sekarang ujian nih, takut nilai anjlok. Nah bisa kamu selama 2 minggu itu bisa kamu pakai untuk belajar ujian seperti itu. Baik, semoga nanti saya coba bilang kepada wakil saya di dalam organisasi, semoga dia paham akan kemauan saya. Oke, baik. Nah setelah itu kamu bisa buat target nih, kayak target gitu. Terus bisa kamu sepertinya kamu ambil 50 menit dan 1 menit. Nah 60 menit ya. 50 menit itu kamu fokus belajar. Fokus belajar ya, karena kalau kamu udah mengambil alihkan tugas kamu ke wakil kamu 50 menit itu bisa fokus untuk belajar sebagai mahasiswa. Dan 1 menitnya itu kamu bisa pergunakan untuk kamu istirahat total gitu. Jadi gak boleh nih main HP gitu kan. Jadi fokus istirahat. Nah insya Allah gitu kamu bisa tertata lah gitu. Jadi nggak terlalu pusing, nggak terlalu apa gitu. Oke, terima kasih Ibu. Bagaimana sekarang, udah merasa plong atau ada gambaran untuk nantinya? Iya, ada plongnya karena sudah bisa menceritakan apa yang ada dalam pikiran dan hati saya buat cerita gitu. Ya, mungkin dicukupkan sekian ya untuk sesi konseling hari ini. Mungkin nanti 2 minggu atau 1 minggu nanti kita sesi konseling lagi ya, untuk melihat perkembangan kamu sejauh apa gitu. Baik, siap Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Iya. Hati-hati di jalan. Iya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari sesi konseling tadi.
tadi saya mendapatkan seorang konseli yang mengalami permasalahan akademik, burnout, imposter syndrome, and manajemen waktu. Di sini saya menggunakan pendekatan teknik atau teori CBT, Cognitive Behavioral Therapy, yang dipadukan dengan teknik Solution Focused Brief Therapy atau SFBT untuk membantu mahasiswa beralih dari pola pikir yang kewalahan ke langkah-langkah solutif yang taktis. Mahasiswa tersebut sering mengalami terjebak dalam hustle culture atau budaya harus selalu sibuk demi validasi sosial atau mengajar portofolio CV. Jadi seperti dia mengikuti organisasi dan lain-lain, hingga abai pada batasan kapasitas psikologi diri sendiri. Nah, penanganan imposter syndrome yaitu fokus konseling diarahkan untuk memisahkan antara fakta, yaitu prestasi nyata yang pernah dia raih seperti telah menyelesaikan tanggung jawabnya atau yang lain, dan emosi perasaannya, jadi perasaan minder atau takut gagal yang belum tentu terjadi. Mungkin seperti itu. Thank you.